Hai, ketemu lagi di pelajaran matematika. Kita mulai untuk pertemuan 3 kelas 6 ya. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, untuk perkalian bilangan bulat. Kita masuk dulu untuk yang bilangan bulat positif ya. Ini 6 kali 8. 6 kali 8 berapa? Benar, 48. Nah, kalau menggunakan definisi, sebenarnya 6 kali 8 itu artinya apa? 8-nya yang 6 kali atau 6-nya 8 kali? Nah, kalau sesuai definisi itu 8-nya yang 6 kali ya. Jadi 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Hasilnya 48. Itu kalau definisinya perkalian ya. Penjumlahan yang berulang-ulang. Sesuai yang di depannya ya. Nah, kalau untuk bilangan negatif gimana? Nah, kalau untuk bilangan negatif, nah misalkan ini ada 5 dikali negatif 2. Ya berarti masih sama ya. Kita menggunakan definisi bisa ini. Berarti negatif 2-nya sebanyak 5 kali. Berarti negatif 2 ditambah negatif 2, ditambah negatif 2, ditambah negatif 2, ditambah negatif 2. Berarti berapa? Ini punya hutang 2, nambah hutang lagi 2, nambah hutang lagi 2, nambah hutang lagi 2, tambah hutang lagi 2. Berarti ada hutangnya ada 10 atau negatif 10. Sama aja ya, 5 kali 2 itu 10 ya, tapi nadanya ini jadi negatif. Berarti kalau 6 kali negatif 4, ya berarti langsung ya, 6 kali 4 berapa? 24. Berarti kalau ini berarti negatif 24. Ingat ya, kalau perkalian kan berarti yang depan ini ya, yang dikali. Oke, berarti kita dapat berapa nih? 2 sifat. Yang pertama itu kalau positif dikali positif, itu hasilnya positif ya. Nah, kalau positif dikali negatif, itu hasilnya negatif. Kan positif dikali negatif, itu hasilnya negatif. Oke, kita dapat 2 sifat. Kita lanjut. Masih perkalian bilangan bulat. Nah, kalau pakai ini gimana nih? Negatif 5 dikali 4. Masa 4-nya yang negatif 5 kali? Gimana nulisnya kalau 4-nya negatif 5 kali? Nggak bisa ya. Nah, tapi untungnya di perkalian itu berlaku sifat komutatif. Apa tuh komutatif? Dia bisa dibolak-balik. Contohnya ini. Nah, 5 kali 2 itu sama dengan 2 kali 5. Sama-sama berapa nih? 5 kali 2 itu 10. 2 kali 5 juga 10. Berarti ini ditukar itu sama aja ya. 5 kali 2 itu sama aja 2 kali 5. Berarti ini sifatnya komutatif atau bisa ditukar-tukar. Berarti yang ini kita coba tukar nih. Berarti negatif 5 dikali 4 itu sama aja 4 dikali negatif 5. Berarti hasilnya harus sama. Nah, kalau hasilnya sama berarti hasilnya berapa tadi? 4 kali negatif 5. Berarti negatif 5-nya 4 kali ya. Negatif 5 tambah negatif 5 tambah negatif 5 tambah negatif 5. Atau ngutang negatif 5-nya atau ngutangnya 5 sebanyak 4 kali. Berarti utangnya adalah 20. Tadi udah kan positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Nah, karena ini positif kali negatif hasilnya negatif, ini juga berarti negatif kali positif hasilnya juga negatif. Contoh lagi nih, berarti negatif 3 dikali 8 berarti ya negatif 24. Kan? Negatif dikali positif. Jadi kita nambah satu sifat lagi ya. Tadi udah tahu positif kali positif itu positif, positif kali negatif itu negatif. Nah, sekarang nih negatif dikali positif, nih negatif kali positif itu hasilnya juga negatif ya. Nah, terbukti ya, untung tadi ada sifat komutatif. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau yang kayak gini gimana nih? Ini semua negatif. Negatif 4 dikali negatif 3. Negatif 3-nya negatif 4 kali. Nah, gimana? Ini dibolak-balik juga sama ya, tetap negatif kali negatif. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Nah, coba kita pakai pola dari yang sudah kita tahu aja ya. Nih, kita tadi tahu ya, negatif kali positif itu negatif ya. Jadi negatif 4 dikali 3, hasilnya harus negatif 12 ya. Negatif 4 dikali 3 itu negatif 12. Nah, kalau negatif 4 dikali 2, berarti negatif 8. Kita pakai pola ya. Berarti yang ini 3 ini turun 1. Jadi 3 kurangi 1 jadi 2 ya. Nah, lihat di sini negatif 12 jadi negatif 8. Awalnya punya utang 12, jadi utangnya 8. Berarti utangnya berkurang ya. Berarti ini atau dia ditambah atau dibayar 4 atau ditambah 4 ya. Kita kan kesini berarti ini tambah 4 ya. Nah, coba kita lanjutin lagi. Apakah masih sama? Nah, kalau negatif 4 dikali 1, itu hasilnya adalah negatif 4. Ya kan? Positif
Negatif kali positif tadi negatif ya. Negatif kali positif tadi negatif. Nah berarti dia punya utang 8 nih. Jadi utangnya 4, berarti kan ditambah lagi ya, ditambah 4 atau dibayar 4 ya. Berarti ini makin nambah 4 ditambah 4. Nah kalau yang negatif 4 dikali 0, ya pasti 0 ya. Apapun dikali 0 itu harus 0. Nah berarti punya utang 4 ditambah 4 atau dibayar 4, jadi lunas ya, jadi 0. Nah ini kan satunya dikurangi 1 jadi 0 ya. Nah dari sini kelihatan ya polanya, berarti habis 0 harusnya negatif 1, berarti negatif 4 dikali negatif 1. Nah ini udah ketemu ya, negatif kali negatif. Nah kalau di sini kan ini tadi nambah 4, ini nambah 4, nambah 4, berarti ini ke sini harus nambah 4, berarti negatif 4 kali negatif 1 haruslah 4. Nah ternyata negatif dikali negatif itu hasilnya positif ya. Berarti kalau negatif 4 kali negatif 2, ya pasti ke apa? Negatif 4 dikali negatif 3, ya 12. Oke. Oke ya, gitu ya. Berarti dapat satu sifat lagi, yaitu negatif dikali negatif hasilnya positif. Ini udah kita liatin pakai pola, ternyata polanya berlaku untuk negatif kali negatif itu positif. Oke lanjut. Nah kalau pembagian gimana nih? Pembagian bilangan bulat nih. Oke, kita awali dari perkalian. Kan pembagian itu lawannya perkalian ya. Atau inverse-nya kalau di matematika. Nah, kalau ini adalah 3 kali 4, berarti berapa? 12 ya. Oke, kalau dari pembagian, di bentuk pembagian kan sebenarnya inverse-nya atau lawannya ya. Berarti kalau 12 kita ambil, terus kita bagi sama 3, berarti hasilnya harus 4. Ya kan? Karena 3 kali 4 itu 12, berarti 12 dibagi 3 itu harus 4 ya. Ya kan? 12 bagi 3 itu harus 4. Ya gitu pun untuk 12 dibagi 4 harus 3. Oke ya. Ini kan kebalikannya ya. Berarti kalau 12 dibagi 4 ya harusnya 3. Kalau 12 dibagi 3 itu harus 4. Nah dari sini ya. Kelihatan ya. Oke, berarti kalau dari perkalian tadi, misalkan contoh nih, negatif 5 kali 2. Tadi negatif dikali positif, itu hasilnya negatif ya, berarti negatif 10. Kalau pakai cara yang sama, berarti negatif 10, kalau dibagi negatif 5, ya harus hasilnya adalah 2 ya. Berarti kan negatif dibagi negatif, hasilnya positif ya. Ini dapat satu sifat lagi nanti. Nah, berarti begitu pun juga kalau negatif 10 dibagi 2, ya harusnya negatif 5. Ini udah sifatnya karena pembagian itu adalah lawannya dari perkalian ya, atau inverse-nya dari perkalian. Berarti kita dapat 3 sifat nih. Yang pertama, kalau positif dibagi positif, itu hasilnya pasti positif ya. Positif bagi positif, hasilnya positif. Terus ini ada juga nih, negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Terus ini juga negatif dibagi positif, ini hasilnya adalah negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif bagi negatif, positif. Negatif bagi positif itu negatif. Oke lanjut. Kita masih butuh lagi nih. Oke, masih pakai perkalian ya. Sekarang negatif 3 dikali negatif 6. Tadi kalau negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti positif 18. Pakai cara yang sama, berarti kalau 18 dibagi negatif 3, berarti harusnya hasilnya adalah negatif 6. Jelas ya. 18 dibagi negatif 3, ya harusnya hasilnya adalah negatif 6. Nah, berarti berlaku juga untuk 18 dibagi negatif 6, hasilnya negatif 3. Berarti nambah satu sifat lagi. Ini adalah positif dibagi negatif. Nah, positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Oke, kalau untuk mudah mengingatnya, dia kalau sama, kan sama-sama positif, ya hasilnya positif. Sama-sama negatif, hasilnya positif. Jadi kalau sama, itu pasti positif. Kalau berbeda, positif negatif, negatif positif, hasilnya pasti negatif. Kalau sama itu positif, kalau berbeda itu negatif. Oke lanjut. Tapi ingat ya, ini hanya berlaku untuk perkalian dan pembagian. Kalau penjumlahan sama pengurangan kemarin,
sifat-sifatnya berbeda ya. Masih ingat ya di pertemuan sebelumnya. Berarti untuk perkalian dan pembagian berlaku sifatnya ya. Positif ketemu positif, hasilnya positif. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Pokoknya kalau sama dia positif, kalau berbeda dia negatif. Oke, contoh. 4 kali 4 sama-sama positif. Karena sama pasti hasilnya positif. Berarti positif 20. 4 kali 5, 20. 4 kali negatif 5. Sini positif, sini negatif. Dia berbeda, berarti hasilnya pasti negatif. Negatif berapa ya? Negatif 20. Nah, kalau negatif 4 kali 5, ini negatif, ini positif. Nah, berarti yang ini negatif, ini positif. Berbeda ya, satu negatif, satu positif. Berhasilnya pasti negatif. Oke, negatif 20 juga ya. Nah, kalau ini negatif 4 kali negatif 5. Sama-sama negatif. Kalau sama, berarti ya positif 20. Begitu juga untuk pembagian. Kalau 35 dibagi 7, ya 5 ya kan. Jadi positif bagi positif ya pasti positif. Nah, kalau 35 dibagi negatif 7, ini kan satu positif, satu negatif. Ya pasti negatif. Negatif 5. Nah, kalau negatif 35 dibagi 7, yang satunya negatif, satunya positif. Pasti ya negatif ya. Negatif bagi positif ya negatif. Kalau berbeda pasti negatif. Nah, 35 dibagi negatif 7 ya hasilnya harus 5. Jika belum mengerti bisa diulangi lagi video ini. Silahkan buat rangkuman materi ini di bukumu. Bisa juga tambah materi dari sumber lain. Bisa cek buku paket, internet. Tetap semangat, terima kasih.